Mari kita bermuhasabah ya. Tolong untuk sedikit untuk merenung gitu ya. Di manakah letak permasalahan agar kita tidak bisa bergerak lebih cepat lagi majunya? Kelemahan ekonomi pembangunan, kegagalan mengenali dan menyadari keterbatasan nilai. Kita tuh nggak sadar tuh. Kita hanya pro growth. Hulunya nggak pernah diperbaiki, nggak pernah direduksi. Kita hanya ingin pasti pro growth. Ini masalah, ya. Kita tidak bisa memanfaatkan pengalaman sejarah pertumbuhan ekonomi modern yang negara maju bagi NSB. Teman tahu ya, kenapa mereka itu maju? Karena mereka nggak cuma sekedar ke pertumbuhan ekonomi yang dikejar, tapi juga dia kerja juga untuk menekan tingkat kemiskinan. Perbaiki dulu tuh struktur kemiskinannya. Dengan demikian, nanti akan ada sebuah perbaikan kinerja ekonomi. Jadi teman-teman, kita harus ngecek, belajar dari pengalaman negara maju bagaimana dia bisa bekerja sehingga bisa meningkatkan kemakmuran yang ada pada negara tersebut. Ya, teori-teori yang ada sedikit memberikan penekanan perhatian tentang adanya perbedaan-perbedaan yang mendasar atas kondisi-kondisi awal. Teman-teman sekalian, kita harus perhatikan budaya kita seperti apa, struktur politiknya seperti apa, sosial seperti apa. Jadi sebelum kita bekerja ekonomi, kita harus cek dulu kemampuan kultur kita, struktur politik kita seperti apa. Karena ekonomi nggak pernah lepas dari kondisi sosial dan politik. Stabilitas keamanan, politik yang sangat bersih, no money politics, akan menciptakan para elit politik yang jujur, yang hidup di DPR, di pemerintahan yang jujur, nanti akan bisa memperbaiki kelembagaan kita, kan demikian teman-teman. Jadi prosesnya multidimensional. Pertumbuhan yang bermutu itu sangat multidimensional saat ini. Teknologi kita adopsi dan juga kelembagaan kita perbaiki, termasuk memperbaiki struktur sosial politik. Itulah syarat-syarat untuk menuju sebuah yang namanya apa? Kemapanan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang bermutu, mereduksi tingkat kemiskinan dan mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi.